Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten. Jadi kalau kemarin ada yang nonton press conference Carrick itu ngomong ada 3 poin yang pengen gue bawain. Dan semuanya poinnya bagus dan penting. Jadi di poin pertama, Michael Carrick mengatakan bahwa United itu membutuhkan lebih banyak pemain di satu atau dua posisi. Sesuai dengan apa yang selalu gue bilang, dan gue tekankan merujuk kepada ngeliat kalau referensinya seperti Sir Alex Ferguson. Dalam setiap posisi, itu harus punya 2 sampai 3 pemain. Bahkan kalau kita ngelihat zaman Sir Alex, di pos kiper aja bisa ada 4 kiper yang mengisi pos itu. Menandakan kedalaman squad itu untuk baik dan bagus. Terjadi rotasi player. Semua pemain itu dapat menit bermain, dapat menunjukkan apa yang dia bisa kasih ke tim. Dan itu bikin para pelatih, terutama di sini Carrick, itu bisa mengeksplorasi, meramu ramuan untuk hal-hal yang sebenarnya di luar atau tidak terprediksi. Lebih luas lagi, lebih leluasa lagi untuk menerapkan para pemain yang cocok untuk bertemu lawan-lawan yang dirasa memang tidak notabene-nya dikatakan kuat. Di poin kedua, saya pikir secara keseluruhan kita punya keseimbangan yang cukup bagus ketika Anda memetakan squad. Tetapi kami ingin lebih. Kami harus terus mendorong untuk mendapatkan lebih banyak. Berarti di sini Michael Carrick itu udah terang-terangan, udah mengode, tapi ngodenya ini dengan halus, tidak seperti Jose Mourinho, tidak seperti Ragnik, tidak seperti Ruben Amorim, yang ngodenya itu benar-benar sangat amat to the point gitu. Nggak pakai tadeng eling lah kalau mereka bertiga. Ya di luar emang karakteristiknya, heritage dia, sudah terbentuk manusia kepribadiannya seperti itu. Tapi kalau Carrick di sini lebih kayak seperti Ole, pelatih-pelatih yang memang membutuhkan pemain, memang membutuhkan kalau board itu harus lebih merujuk untuk cepat mendatangkan pemain sebelum deadline day ini selesai, tapi dengan cara yang elegan, cara yang santai, cara lebih apa ya, lebih respect lah caranya, lebih bisa notabene-nya itu tidak bener-bener dirasa mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak bikin enak. Karena kan kita tahu ya, siapapun yang berbicara, siapapun yang lagi diwawancarain, dia backgroundnya adalah pemain Manchester United atau pelatih Manchester United, itu narasinya akan digaungkan oleh media manapun. Sekali ada kalimat atau pembicaraan yang bisa digoreng oleh media, narasi itulah yang dimanfaatkan dan langsung viral. Di poin ketiga, ada 1 atau 2 area yang ingin kami tingkatkan, dan kami merasa ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Tetapi sekali lagi, itu harus berupa langkah yang benar-benar membuat kita lebih baik dan meningkatkan kualitas tim, baik itu dari segi kualitas utama maupun kedalaman squad. Di sini Carrick menekankan kalau dia pengen manajemen itu bergerak sesuai dengan apa yang dilakukan sekarang. Ini menandakan kalau kita para fans United, terutama di sosial media yang sangat amat ribet, yang sangat amat mengkritik kebijakan Ineos, di luar banyak sekali narasi kalau Carrick seperti Ole, Carrick adalah boneka, Carrick bertipe pelatih yang yes man. Tapi dia di sini tidak menunjukkan itu sama sekali. Dia cuma mendukung kalau board tahu apa yang mau diarahin untuk klub ini, apa yang terbaik. Tidak mau lagi mengalami atau mengulang kesalahan yang sama. Pemain yang didatangkan itu harus literally untuk kebutuhan tim, untuk kebutuhan squad ini di atas lapangan. Tidak serta-merta untuk cuman kapitalisasi, capital gain, meraup keuntungan cuman dengan karena dia pemain yang lebih terkenal, bisa mendatangkan fame yang tinggi, bisa menjual jersey-nya itu sangat amat laku. Bukan. Yang kita butuhkan adalah pemain yang emang mau bermain untuk United. Sesuai dengan apa yang diinginkan board selama ini, sesuai dengan apa yang Bruno tekankan di podcast Diary of a CEO. Pemain yang kita butuhkan sekarang, pemain yang bisa attitude-nya baik, respect each other, hablum minanasnya antar manusianya itu bagus lah. Karena kalau lu cuman kualitasnya baik, tapi attitude-nya jelek, itu menurut gua tidak masuk kriteria. Dari apa yang kita telaah seperti Andre Santos, Yuri Tillman, Steinen Thompson, Carl Darlow, bahkan Christian Orozco, terus kita lihat di rekrutan musim lalu seperti Matius Cunha, Šeško, Mbeumo, Dorgu, mereka semua itu bisa membaur, bisa ngeblend. Satu sama lain itu tidak merasa kalau wajar ya, pemain pada saat pindah ke klub baru, itu harus penyesuaian dulu kan, harus adaptasi dulu. Nah mereka ini tipikal pemain yang bukan pemain yang ribet gitu, merasa dirinya unbelievable, tidak tersentuh, star syndrome. Jadi dia lebih down to earth, lebih gampang berbaur. Karena kalau lu udah pindah ke suatu klub, terus lu istilahnya petantang petenteng, nggak dapet respect, susah lu untuk adaptasi, susah untuk teman-teman lu itu percaya sama lu. Kalau lu udah nggak dapet kepercayaan dari squad dulu deh, dari nggak usah dari pelatih, nggak usah dari klub, tapi dari squad yang lain, daripada pemain lain, lu nggak bakalan muncul confidence lu. Kita udah banyak lah ngelihat
pemain-pemain yang dia mungkin di klub sebelumnya bagus, tapi pada saat dia pindah ke klub baru, itu penurunannya sangat amat drastis. Bukan berarti dia nggak punya kualitas. Di luar gaya hidup dia mungkin, di luar kehidupan dia di luar lapangan, itu bukan hal yang utama dulu. Tapi yang utama adalah kita lihat dulu, bagaimana dia membaur, bagaimana dia menyelaraskan atau bisa mengobrolkah dengan para pemain lain. Kalau dia nggak bisa melakukan itu, confidence dia tidak tercipta. Pertemanan chemistry itu tidak terbentuk, sayang kan? Ya nggak heran kalau kita ngelihat selama ini banyak sekali pemain yang flop, banyak sekali pemain yang gagal untuk mendapatkan kepercayaan sama timnya, sama para pemain lain. Ya mungkin karena dia bukan pemain jelek, tapi mungkin karena attitude dia, karena perlakuan dia, cara komunikasi. Komunikasi itu kan sangat amat penting ya. Once apalagi lu main di klub yang notabene-nya bahasanya Inggris semua, itu kan pengaruh banget. Lu nggak bisa bahasa Inggris, atau lu baru bisa bahasa Inggris yang masih baku, tidak sefluen itu ngaruh untuk cara berbicaranya. Gimana lu pengen mendapatkan kepercayaan, kalau bahasanya dulu aja lu nggak bisa. Kalau lu berkomunikasinya tidak baik. Karena satu ucapan aja, itu bisa beda maknanya. Itulah yang kita terkadang fans itu nggak ngelihat. Kenapa pemain itu bisa jelek? Kenapa pemain itu yang dulunya bagus, tapi ternyata pas pindah ke tim kita, yang kita harapkan, ekspektasi kita tinggi, narasi yang sudah terbangun oleh media di luar sana itu sangat amat besar, klub juga memborbardir, mengkampanyekan dia pada saat datang itu sangat amat fantastis. Nah itulah jadi buah si malakama. Padahal kan itu cuman suatu hal yang emang untuk merayakan kedatangan mereka gitu. Tapi terkadang menjadi bumerang tersendiri, hal-hal yang digaungkan berlebih ternyata malah berdampak buruk. Perlahan-lahan menggerogoti, perlahan-lahan mengokupasi hal-hal yang ekspektasi kita tinggi, niat kita baik gitu. Jadi kita percayakan aja, kita lihat apakah sampai berapa hari lagi nih. Berarti sampai 1 September itu tinggal beberapa hari lagi atau beberapa minggu lah. Kita kan tanggal 22 Agustus kalau nggak salah ngelawan Hull City, pertandingan Premier League pertama. Nah, kita lihat aja apakah ada pergerakan lagi. Terutama kalau ngelihat dari poin-poin Carrick, ya udah pasti kayaknya fans United udah bisa nebak ada posisi left back sama third midfielder. Apakah ball winner itu akan didapatkan lagi? Entah mungkin Sander Berge, Adam Wharton, or something else, tapi kita percayakan, kita lihat, kita pantau. Semoga aja ada yang terbaik datang, pemain yang emang dibutuhin. Gue nggak mau pemain itu cuma mahal. Gue nggak mau pemain itu ngerusak dressing room yang udah sehat, udah baik. Tapi pemain itu emang berguna, pemain itu bisa masuk ke dalam squad ini, bisa bermain dengan sistem yang sepak bola seperti sangat amat sistematis, proximity, hexagon, compact. Harus paham IQ footballnya, harus paham vision bermain dengan sistem. Kalau teman-teman punya pandangan tersendiri di kolom komentar, boleh banget, jangan lupa di komen. Jangan lupa di subscribe, like, sama share, karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.